Selamat pagi, jumpa lagi dengan Mantap Semolowaru. Habis lebaran coy. Minta maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini banyak salah kata, sering ngelok-ngelok nih wong, dan sudah barang tentu menyinggung perasaan seluruh pemelotot YouTube. Untuk itu, mumpung ini masih lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kru Mantap Semolowaru dimaafkan. Sebaliknya pun begitu, meskipun tidak terucap dan tidak jelas siapakah para pemelotot YouTube, kita pun akan memaafkan, baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Kita maafkan. Baik, karena ini masih suasana lebaran, kita akan coba membuat vlog yang ringan-ringan yang terkait dengan masalah-masalah fenomena sosial pasca lebaran, terutama adalah arus balik mudik dan efek perubahan sosialnya. Lah, mumpung ada narasumber sekaligus pelaku di lapangan, saya ingin menggali lebih dalam kepada Pak apa Mas yo? Ben ketok nom Mas bae yo. Oh, ngusik nom-noman kok. Cak aja. Cak Lukman. Dulu dedengkotnya Teater Kusuma. Yang sekarang telah sukses membina beberapa terbitan online. Kanal1.com. Kalau tidak salah dulu saya hampir saja menjadi krunya di sana, tapi entah karena apa saya tidak jadi ya. Penggaweanku akeh waktu itu. Silakan Mas Cak Lukman mengomentari arus balik mudik. Arus balik mudik. Fenomena arus balik mudik kayaknya ada di Indonesia ya. Tapi kemarin saya sempat baca sebuah berita bahwasanya istilah atau mungkin budaya arus balik mudik yang sudah menjadi budaya ini juga ternyata menular di daerah Madagaskar ya, di Afrika di sana, karena kebanyakan masyarakat di sana adalah masih keturunan dari Jawa. Dan arus balik mudik itu sebenarnya adalah ruang silaturahmi. Jadi kalau orang Jawa bilang tidak bisa meninggalkan saudara, itu benar. Nek wong Surabaya ngomong mangan gak mangan sing penting kumpul. Itu adalah ruang silaturahmi. Dan di bulan Ramadan ini memang setelah puasa sebulan penuh kemudian dituntaskan dengan lebaran, tidak ada ruang yang bagus adalah kecuali ruang silaturahmi. Karena silaturahmi itu silaturahmi itu memanjangkan umur, silaturahmi itu juga melapangkan rezeki, silaturahmi itu juga menggeser kebusukan yang ada di dalam hati, karena dengan silaturahmi itu, karena silaturahmi tidak ada batasnya, apakah orang itu pernah keras dengan kita, atau orang itu berbaik-baik dengan kita, atau orang itu tidak sependapat dengan kita, bahkan orang itu memusuhi kita atau pernah menghujat kita. Jadi silaturahmi itu adalah jalan terus ya, dan silaturahmi itu ini ada satu cerita menarik sebenarnya tentang halal bihalal. Itu tidak ada di seluruh dunia kecuali ada di Indonesia. Halal bihalal. Jadi waktu itu kalau nggak salah Pak Karno itu ingin membuat sebuah acara setelah lebaran itu, memanfaatkan kan Indonesia lagi gonjang-ganjing, bagaimana caranya agar Indonesia ini menjadi erat, bersatu dan sebagainya. Kemudian setelah bulan Ramadan itu akhirnya dengan konsultasi dengan Kiai Wahab, kemudian Kiai Wahab mencetuskan sebuah kata ya, halal bihalal. Itu istilah silaturahmi di bulan lebaran, di bulan Syawal waktu lebaran. Dan itu benar, dijadikan ruang silaturahmi pertama di launching di pegawai negeri ya. Namun sekarang sudah bukan hanya di pegawai negeri, di swasta, bahkan teman-teman kumpul teman-teman biasa itu juga menggunakan istilah sama, halal bihalal. Walaupun sekedar kumpul 5 orang atau 3 orang atau mungkin 1 orang, kita halal bihalal. Ya seperti sekarang. Ya seperti sekarang ini itu halal bihalal. Halal bihalal, jadi halal-halalan tadi. Tidak peduli kemarin kita melakukan haram-halalan, yang penting saat ini halal-halalan. Dan itu dahsyat sekali, dan dahsyat yang ada hanya di Indonesia. Dan itu sempat menjadi ini ya, ada beberapa orang yang mengkritisi ya, kenapa harus ada halal bihalal dan sebagainya. Mungkin nggak melihat ini ya, nggak melihat prosesnya ya.
kenapa halal bihalal itu diciptakan, kemudian di halal bihalal ada perilaku apa. Bahkan ada beberapa kelompok tertentu mengkritisi, mari lebaran ini selesai, bisa nggak ada ini sebagainya. Tapi ini tidak. Jadi tradisi lebaran itu hanya ada di Indonesia. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Salah satu contoh yang menarik ya. Kemarin sempat ada seorang kiai menyeletuk ya. Menarik bener ini. Jadi tidak bisa marah, akhirnya ketawa. Mungkin kemarin kita pernah mengalami yang waktu di pas 1 Syawal itu, yang open house ya di rumah dengan tamu anak kecil ya. Anak kecil datang ke rumah itu ngapain? Halal bihalal. Tapi mereka apa yang mereka harapkan, kita nggak kenal anak kecil itu, anak isopo dan sebagainya, datang ke rumah. Harapan satu, minta angpau. Ya. Dengan minta angpau itu, kita yang ditamui pasti nggak mungkin nggak bertanya kepada anak isopo gue. Anak isopo gue. Mungkin kenal kita cuma 2 rumah di sebelah kita ya, sekitar kita. Tapi dengan halal bihalal kita bisa mengenal 20 rumah deh. Bahkan mungkin 100 rumah. Karena anak kecil waktu lebaran ketika cari angpau itu ratusan meter. Di mana itu ada orang kaya yang open house, dia akan datang. Dia akan datang. Dan yang diketok itu yang tidak ada kata marah. Welcome, cuma ditanya anak isopo kon. Iki sopo dan sebagainya. Itulah yang kita tidak kenal. Melalui anak kita itu dikenalkan sama tetangga kita. Oh, anaknya Pak ini, anaknya Pak ini sebagainya. Dasarnya halal bihalal, dasarnya silaturahmi. Oke, Sep. Banyak yang kita petik dari narasi Cak Lukman tadi. Pasca Lebaran itu ternyata masih ada acara yang memang tidak ada dalam tuntunan asli agama, tapi di dalam tradisi Nusantara nampaknya ini ada, dan menariknya yang mencetuskan pertama kali justru adalah Bung Karno, karena ada gonjang-ganjing peristiwa politik, maka silaturahmi diperlukan di sana. Inilah yang kita sebut hari ini dalam wacana ilmu politik modern disebut sebagai kompol, komunikasi politik. Nah, karena dilekatkan dengan peristiwa Lebaran, maka kemudian ada yang memberi nama ya kiai besar kita, ya Wahab itu dengan istilah halal bil halal. Sekarang anak-anak muda menyebutnya halal bihalal gitu. Ora apa-apa, yang penting jalan. Ya, sepenting. Baik, itu narasi dari Cak Lukman, menarik sekali. Saya ingin juga menggali dari aspek lain, dari sisi yang sehari-hari. Cak Asnan, ya apa wingi mari lebaran iki ya napa? Critakne sing enak. Lebaran sak marine lebaran. Sehabis lebaran, iya. Paling tidak saya melihat di seharian toko emas itu semakin ramai. Oh iya. Pegadaian itu semakin sepi, iya kan? Nah, jadi rasanya kita yang kerja yang kaya menjadi setahun itu memang rasanya momen lebaran itu benar-benar luar biasa gitu loh. Hingga akhirnya yang sepulang dari desa yang sudah pamer kesuksesan di desa itu kembali lagi ke tempat semula, ya balik lagi menjadi yang dulu lagi. Jadi istilahnya yang bisa mekitik menunjukkan kalau kita ngomong bahasa Jawa mekitik di desa itu yang pamer dan semacamnya, ya kembali lagi dan mulai bekerja lagi. Itu yang saya lihat dan sehari-hari. Terus pada saat lebaran hingga setelah lebaran ini memang pada lebaran di jalan-jalan memang, apalagi Surabaya ya dan kota-kota besar pada umumnya memang sangat sepi sekali. Enak, lancar. Coba ya Surabaya itu tiap hari begitu. Tiap hari kayak Eropa. Sungguh indah gitu loh. Kita naik kita masuk tol itu juga lancar yang minta ampun, karena truk-truk yang lalu lintas yang semrawut itu sudah tidak ada lagi. Bagi saya momen setelah dan pada saat lebaran, ya itulah yang kehidupan sehari-hari. Dan jelas lebaran pada saat itu semua harga makanan terutama sangat naik
sungguh luar biasa. Menguntungkan. Itu yang kita ada di kota-kota besar rata-rata memang sepi. Jadi itu sebenarnya ternyata sebuah kota besar itu kalau pada saat Lebaran yaitu penduduk aslinya tinggal di situ. Itu momen Lebaran bagi pastian dari Lebaran begitu deh. Baik. Saya ingin tahu sekarang. Le, jenengmu sapa? Aku lali. Siapa namanya? Dapat amplop enggak kemarin waktu kunjung-kunjung? Cerita. Dapat amplop enggak? Ke keluarga mana aja? Untuk dapat amplopnya udah enggak sih, soalnya udah Dewasa. Oh. Malah Mungkin ngamplopi. yang ngasih amplop mungkin orang tua sendiri. Ya. Jadi tahun ini harusnya itu malah buat apa namanya? Harusnya itu saya yang ngamplopin ponakan saya. Berhubung saya belum kerja, saya masih proses kuliah, jadi saya nggak bisa. Terus ke saudara-saudara kemarin kesannya gimana? Cerita. Kunjung-kunjung. Ya cuma cerita tambah gemuk. Terus apa tanya kuliahnya? Enggak pusing Anda belum. ditanya kapan lulus kuliah, Lin? Ya pusing Pak, ngurusin skripsi aja. Belum selesai. Terus gitu. Enggak ada yang berniat mencoba menjodohkan dengan saudara, sepupu atau apa gitu. Kan biasanya begitu. Coba cerita deh ke kita. Gak jodoh, nggak ada sih Pak. Malah Alah, takut sama pacar. Nggak berani cerita. nggak ada Pak, sungguhan. Beneran. Nanti Beneran. kalau ada gimana? Emang nggak ada Pak. Ya udah. Saya ingin ke Asep. Saya kok dengar ada kosakata baru kemarin pada saat Lebaran dan pasca Lebaran. Coba deh cerita ke kita ini gimana sih? Pasca Lebaran. Jadi menurut ya, mungkin untuk sehari-hari ya, acara mudik utamanya untuk pra Idul Fitri itu memang banyak teman-teman dan banyak masyarakat yang berbondong-bondong pulang untuk menyambangi kampung halamannya, entah itu rumah mertua, entah itu rumah sendiri ataupun rumah keluarganya yang masih mempunyai orang tua. Dan kebanyakan pulang dari kota ke desa ini biasanya membawa banyak sekali bingkisan-bingkisannya, setidaknya ini bisa kasihkan atau diberikan kepada sanak keluarganya. Ada bingkisan mobil enggak? Lah Pak, itu kalau orang di sini kerja sama jadi dealer ya. Jadi dealer ya nggak apa-apa, amponya mobil Pak. Nah, terus uniknya lagi di bulan Ramadan, apalagi khususnya pasca Ramadan itu banyak tradisi-tradisi yang ada di kampung khususnya, dan mungkin di kota juga ada. Kampung mana sih, coba sebut Anda? Lamongan. Oh, Lamongan. Iya, Lamongan Pak, iki lah ya. Branding iki jenenge. Ya, Fadli ya syukur ya aku. Pak Bupati kuwi Mbak sebut. Iya, Pak. Apa rangser ya. Jadi tradisi. Apa? Kowe nyebut Pak Fadli kan padha mek kampanye ta kowe. Aku pro Mas Handoyo. Iya. Handoyo mah aku Pak paciran menggelar ya. Pas kowe ora Mas Handoyo tak inting-inting kowe. Ya, lanjut ya Pak ya. Lanjut. Jadi tradisi yang ada di Lamongan kan pasca Lebaran ini banyak sekali kaum muda khususnya itu dijodohkan, ada juga yang lamaran, ada pun juga yang akad nikah. Dan tradisi ini memang banyak sekali, apalagi saya sendiri di desa ya. Dalam sehari saya landang. Dilamar ping piro kowe? Enggak. Maksudnya diajak landang, Pak. Landang servis tuh? Kok landang kok servis tuh, Melayani. Enggak. Apa? Ya ikut membantu. Lah iya melayani. Gawe, Pak. Lah iya iku melayani. Iya, ya sing ngono kuwi. Laden. Kondangan. Laden bosomu Wis, Lamongan lor. Ya wis ngono kuwi lah. Lamongan kidul iki Laden. Wis Laden. Yes, Laden. Nah, Laden 4 kali dalam sehari, Pak. Bayangkan. Bahwasanya di desa itu yang nikah itu lebih banyak yang nikah daripada yang nggak nikah. Kan lah kowe lak kecut ora? Ya, kan gini, Pak. Dalam artian saya sendiri itu yang merasa sedih, Pak. Aduh, bagaimana tidak lah, teman saya yang itu dulunya masih junior saya ini sudah mendahului saya. Surcol iki. Iya, sudah untuk Pak ya. Tradisi ini memang mungkin untuk di lain sisi bisa
apa ya? Sik lah kowe sing karo cakae piye? Lanjut ora? Sama iki kok wae ta Pak iku urusan pribadi. Nyapa ora rujuk lah timbang kowe lho disalipi karo adik-adikmu ning Lamongan. Gak apa-apa Pak aku wis duwe kok. Tenane. Iya lho. Lah, semenit tak undangane. Ya iya. Paling wedhus kepet-kepet ngono. Nah, ya dan itu banyak apa ya? Istinya itu rezeki yang ditularkan kepada orang-orang yang punya usaha jasa penyewaan sound system, terus tenda, terus semacam alat-alat untuk pesta nikah seperti itu. Dan banyak juga yai pun dapat komisi juga dari itu. Jadi tunggu dulu. Diralat. Istilah komisi ini kan ya masih tek kondangan Pak berkate Pak. Oh, berkatan. Jadi ana kotakan mangan gitu. Seperti itu. Jadi banyak yai yang dari di luar kota Lamongan pun diundang untuk mengisi acara yang ada di Lamongan gitu loh. Yang ngisi pengajian atau ngisi qasidan atau selawatan. Yang intinya di hari Idul Fitri itu khususnya yang kemarin habis Lebaran banyak hal-hal yang menarik dan unik, dan juga buat saya itu adalah sebuah penyetaraan kesejahteraan yang apa ya Pak? Ijo ya. Pemerataan pendapatan. Jadi BBL malah munggah Pak. Apa karcis. Iya loh. Jadi ya sebelumnya 103. Kritikan mumpung nang YouTube, kritik. Ya sebelumnya 94.000 ya. Yang bisa include BBL sama Maharaniza sekarang naik jadi 140 ya Pak. Menurut Anda keberatan enggak? Ya saya keberatan Pak, apalagi saya asli Lamongan malah dikasih budget yang sama orang yang di luar Lamongan. Nah, saran Anda untuk BBL? Nah, saran saya ya jangan kapitalis. Jangan, bukan Pak, ya untuk BBL mohonlah jangan dimanfaatkan terus bagi hasilnya ya toh lebih besar untuk APBD daripada pengembangnya, seperti itulah ya. Mudah-mudahan untuk sekarang kalau saya menjadi calon bupati ke depan, amin. BBL ini saya ambil alih. Mas Sandoya hati-hati pesaing ini. Dan saya harapkan juga untuk tahun ke depan mungkin bisa ikut lamar. Siapa sih lamar? Ya Bo Pak. Siapa jenenge? Masa untak ini masa gak ono sing perawan Pak. Allah, dibacari titik to ya. Bo aja to Pak rahasia to. Alah. Wis aku kembali ke Pak. Paling bocah sing jilbaban kacamataan kae. Ya enggak to. Oleh enggak tak bocori misalnya agak ale Pak. Nek ngomong cah Banyuwangi no. Agak ale Pak. Ngomong cah administrasi negara no. Pak. Apa pentingnya nyebut jenenge langsung? Lah masalah hidayah gimana? Anda perlu hidayah. Masalah hidayah ya. Kan tadi sebelumnya narasumber juga dapat pertanyaan apakah di rumah itu dapat amplop apa enggak ya. Mungkin banyak sih teman-teman yang masih kuliah itu ada yang masih dapat ampau atau ada juga yang masih dapat ampau dari keluarga-keluarganya. Khususnya saya sendiri merasakan bahwasanya dari tahun ke tahun saya selalu mendapatkan hidayah Pak. Berapa? Ya nominalnya nggak tak sebutkan Pak. Alah, pokoknya sebutan 20 juta nak mari. Pokoknya bisa beli motor. Lebaran Pak Asep ini nompo hidayah itu 20 juta. Kenapa kok bisa sebanyak itu hidayahnya? Ya karena masih banyak yang peduli dengan saya Pak. Ayo gawe balio sing gede, peduli Asep. Jadi meskipun saya di kota tidak ada uang, tapi di desa banyak yang ngasih uang Pak. Seperti itu. Nah, itu kenapa Anda istilahkan hidayah? Ya karena hanya langka Pak, hanya 1 tahun sekali Pak. Makanya itu saya sebut hidayah. Orang-orang menyebut amplop, angpau, Anda menyebutnya hidayah. Iya, karena saya bersifat sakti Pak. Ya Allah. Iki kosakata baru hidayah. Seolah-olah kalau menerima itu Anda langsung terang benderang jalannya. Iya, kan banyak kosakata yang saya miliki Pak. Jadi kayak kemarin takut tapi istilah saya adalah isin, sungkan. Terus sekarang dapat amplop istilahnya hidayah. Jadi seperti itulah. Mungkin Pak Lukman yang punya istri gimana? Udah pernah mudik Kak? Udah pernah mudik. Oh, mudik dengan keluarga baru gitu maksudnya? Ya.
Kalau saya belum mudik. Jadi cuman silaturahmi aja ke keluarga-keluarga terdekat di Surabaya. Ya kan kalau silaturahmi itu kan pentingnya selain harus dipertahankan untuk tetap menyambung tali dan hubungan emosional dan kekerabatan. Ya itu tentunya kan silaturahmi itu penting ya. Selain itu juga menyehatkan secara jasmani karena kita ada perasaan lega gitu, dengan saling memaafkan. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di dada itu terasa lega. Salah pacar enggak ya? Salah pacar? Oh enggak ya, karena mana keliru. Karena banyak faktor. Terus juga selain menyehatkan juga tentunya membuka pintu rezeki seperti hidayah yang dimaksud Mas Asep tadi. Hidayah secara finansial Pak Bro. Juta. Ya mari ini gak di kayak pripas delok film ya. Kebangetan. Film Jan. Film pirang judul mendapatkan inspirasi, hikmah untuk membuka peluang usaha kan banyak macam ya. Silaturahmi itu keajaiban silaturahmi. Itu perlu itu ditulis bukunya itu. Judulnya buku kia. Keajaiban apa? Keajaiban silaturahmi. Buku kia. Nah, itu kan Lebaran tradisi Lebaran disambung dengan anjang sana dan anjang sini. Itu kayaknya otentik ya Pak di Indonesia aja atau di luar negeri? Original Indonesia punya. Tadi udah dibahas sama Cak Lukman. Itu original banget. Kalau di Arab sendiri mungkin setelah sholat Id gitu selesai gitu ya. Selesai. Di Saudi Arabia itu justru Idul Adha yang rame. Ya. Idul Fitri sepi. Makanya bisa dipahami kenapa kaum jamaah yang ada di Indonesia kalau Idul Fitri itu malah pergi entah kemana. Kalau kurban rame. Nah itu salah satu keajaiban kultural dan aset budaya yang kita miliki di Indonesia, silaturahmi dan aspek-aspek yang meliputinya. Nah mungkin itu ya kalau ditinjau dari aspek individual, saya rasa banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Kalau dulu di zamannya Pak Didin mungkin Lebaran itu menjadi satu hal yang koyo tuwek tenan aku. Sampe aja ngono kok Pak. Oh iya. Zaman Pak Didin seolah kok terpisah ngono saya. Tadi saya bervisioner berimajinasi di tahun-tahun 70-an berarti Pak ya. Itu namanya saya dijadikan kurban periodisasi. Tahun 70-an di zaman-zaman orde pada waktu itu. Iya, udah tua. Kalau pengotot tak cerita nih tahun 70-an. Itu kan belum banyak transportasi, belum banyak jadi relatif lebih dijejali oleh manusia yang berjalan kaki, rombongan gitu kan. Angkutan umum juga masih sangat penuh gitu ya. Iya. Kalau sekarang yang penuh itu adalah transportasi pribadi atau kendaraan pribadi. Nah itu yang mungkin yang perbedaan yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan mungkin ya itu tadi aspek finansial, besarnya nominal itu mungkin menjadi satu petanda sosial juga kepada anak kecil atau kepada orang dewasa atau yang belum mapan. Mungkin itu ya. Kalau mungkin yang lain Pak Didin kira-kira bisa ya ini yang sesepuh baru ngomong. Baik, jadi kalau dibandingkan dengan tahun 70 itu memang seolah-olah ada patahan sejarah ya. Saya tidak tahu patahan sejarah ini akibat apa. Tapi dugaan saya ini akibat revolusi di bidang informatika, revolusi di bidang komunikasi, dan revolusi di bidang transportasi. Ketika revolusi teknologi semacam inilah yang membuat sejarah ini seolah-olah tidak nyambung tapi patah gitu. Saya katakan patah karena memang perbedaannya sangat mencolok dan seolah-olah tidak ada kesinambungan. Saya pada saat saya kecil tahun 70-an itu yang namanya takbir keliling itu tidak ada seorang pun yang pakai celana panjang. Seluruhnya pakai sarung dan bersongkok.
Tapi uniknya tidak ada juga yang memakai baju takwo. Karena baju takwo saat itu hanya Hadratus Syekh yang punya baju takwo. Orang biasa tidak punya. Juga ulamaan. Baju putih. Formalisme yang menyimbolkan bahwa ini ulama desa atau kiai langgar atau apa. Oh, iya. Itu tidak sembarangan orang punya dulu itu. Agama. Nah sekarang pelecehan, preman terminal yang baju takwa saiki. Nah, sehingga yang namanya takbir keliling jalan kaki itu benar-benar dijalankan dengan khusyuk. Karena belum banyak televisi, belum banyak radio, tidak ada suara mesin kendaraan, meskipun tanpa loudspeaker, tanpa sound system, yang namanya gerembembiengnya orang takbiran itu radius kilometer itu masih bisa kita dengar gemanya, dan suasananya begitu magis. Kenapa kita katakan itu magis? Karena kalau dilihat dari kejauhan itu seperti ular api berkelok-kelok, karena setiap individu membawa obor. Nah saya ingat pada saat saya kecil tuh saya membuat obor itu membuat sendiri. Jadi yang namanya dahannya pohon pepaya itu, dahannya itu saya ambil, lalu kemudian saya potong ujungnya, saya isi dengan minyak tanah, lalu kemudian saya gombal kain-kain yang usang itu saya pakai sebagai absorpsi penyerapan supaya naik ke atas. Nah itu sumbu. Hampir setiap anak kecil punya keterampilan semacam itu. Orang tua tidak repot, karena orang tua sudah repot sendiri. Jadi 2 hari H Lebaran itu para orang tua dan pemuda-pemuda yang sudah berumur itu mereka pada ke hutan bambu, memotong bambu. Karena hampir setiap perempatan, setiap pojok-pojok kampung itu harus dihias dengan lampu yang dibuat dari bambu. Jadi ada semacam kayak ini tiang gawangnya ini loh, gawangnya sepak bola itu, tapi dari bambu. Nah seluruh bambu ini dilubangi, di dalamnya sudah ada minyak tanah, lalu diberi sumbu-sumbu sehingga desa itu begitu gemerlap oleh lampu dari minyak tanah yang dibuat dari bambu, sehingga suasana desa nampak magis. Sebenarnya sing kuwatan nggih minal aidin wal faizin. Wong tua mesti akeh salah yang lahir dhisik kok. Aku titik salah yang lahir ki keri. Tua ya akeh lupute titis. Iya. Titis. Monggo. Nah, kalau itu kita bandingkan dengan anak-anak muda hari ini yang takbiran, mohon maaf saya kemarin juga mengamati dan ini bukan monopoli kota. Di desa saya itu ada sekian rombongan takbiran keliling. Yang paling depan itu pioner itu pakai truk. Isi truknya itu sound system. Lalu diiring oleh kendaraan roda 2 itu panjang sekali dan rata-rata knalpotnya itu mohon maaf tanpa saringan. Sehingga suaranya seperti ledakan-ledakan begitu. Lucunya sound system yang harusnya saya dengar takbir, tahmid dan seterusnya itu sesekali saja, lebih banyak diiring dengan lagu dangdut. Monata Gusti Allah Pangeran perubahan zaman. Dangdut koplo itu sesekali jadi diselang-seling begitu Pak, takbir, tahmid lalu diseling dengan dangdut koplo. Dan ini seperti sesuatu yang biasa gitu, tidak sesuatu yang dianggap tidak sopan, sesuatu yang lumrah. Artinya ada perubahan nilai di desa sekarang ini. Masyarakat desa yang menganggap dulu takbir sebagai sesuatu yang sangat sakral, yang magis, yang sangat ritual itu hari ini telah diubah sedemikian rupa dan mereka merasa itu hal biasa. Sehingga saya menangkap bahwa ini pengaruh besar dari revolusi di bidang teknologi. Itu ada di takbir. Lalu kemudian lampu-lampu yang dulu dibuat dari bambu itu sudah tidak ada karena listrik sudah masuk desa. Kemudian anak-anak kecil dulu yang hanya pakai oncor atau obor bikinan sendiri itu hari ini sudah diganti dengan
dengan Instagram, Pak. Jadi mereka sambil pawai mengirim takbiran tuh mereka saling selfie, saling untuk berinstagram. Jadi Instagram itu kopi nih nggak ada kopi, Pak. Subhanallah. Nah, ya. Sopo sing lho, Pak, sing Tadi tamu, tapi karena sudah handover kan nggak sopan. Oh gitu, caritenya. Carite tetap tuan rumah. Monggo dilanjut mungkin pengalaman Cak Asnan coba. Apa iki? Yo takbiranmu iki gawe bledek ta opo? Yang jelas takbiran kemarin karena dibatasi di tengah kota semacamnya, ya tidak ada takbir keliling, ya cukup di masjid setempat. Jadi kurang menggigit, nggak seperti di daerah, di desa atau apa, karena kita memang dibatasin ya, kita mau keliling-keliling gitu tidak seperti yang di sana. Jadi pada saat takbir itu ada penduduk asli di kota ya cuman sedikit, ya cuman beberapa masjid dan musola gitu aja yang takbir. Jadi suasana malam takbir nggak seperti di desa ya. Mungkin kalau di kota biasa, tidak ada suasana yang heboh dan luar biasa gitu untuk di kota-kota gitu. Begitu. Oke. Kembali ke saya pengen ke Cak Lukman sebelum beliaunya menemui tuan rumah Pak Lukman, Cak Lukman, Cak Lukman. Soal takbir sebenarnya menarik ya. Jadi ini kelas balik waktu masih kecil ya, sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an. Jadi insya Allah kalau tidak salah, jadi dulu itu informasi Lebaran ya, besok 1 Syawal itu tidak dikasih tahu kan pas setelah mendekati sholat Isya, tapi sore ya setelah sholat Asar itu masyarakat Islam itu sudah dapat informasi tentang besok Lebaran. Nah di kampung-kampung itu beduk itu sudah ditabur dengan takbir Allahu Akbar bertalu-talu, dan anak-anak kampung tanpa ada yang ngajari, ritme tabuhannya itu sangat merdu sekali, dan seakan-akan mereka jadi musisi penabung beduk, benar itu. Jadi nggak ada yang ngajari. Dan saat ini sekarang kelas balik dengan Ramadan ini ya, jangankan takbir ya, saya dengar anak-anak yang bawa pentohan nabung itu saya sendiri sampai gregetan. Iki kok kan pengen rasanya pengen modern gepuk beduk itu seperti yang zaman tahun 80-an. Karena kayaknya terjadi jeda ya dari generasi ya, terjadi jeda sebuah generasi di mana proses takbir dengan tabuh beduk itu terpenggal ya. Mungkin satu karena kesibukan anak-anak capek sekolah, kemudian dia nggak sempat bersosialisasi atau berakulturasi ya, mungkin nak bimbel sebagainya, tidak sempat belajar dengan senior-senior soal penabuhan beduk dan sebagainya. Itu dulu. Dan soal oncor, bener apa yang disampaikan Pak Didin. Jadi bukan hanya oncor ya. Kalau petasan kita mungkin nggak pandai membuat petasan ya. Kita beli karbit ya. Karbit kita tahu kalau karbit itu mengeluarkan, kalau dikasih air mengeluarkan sebuah gas, kemudian gas itu kalau disulut dengan api meletup. Di kampung itu dulu banyak bambu. Ya, bambu. Kalau kita nggak bisa motong bambu, kita cari bambu yang bekas-bekas itu, yang rapuh-rapuh itu dicancangi ben kuat, dibebel, ya. Kemudian kalau ujungnya dikasih sama seperti meriam. Kita membuat replika meriam. Semakin besar bambunya, suara semakin menggema. Nah. Terus ada lagi yang sedikit kreatif, tidak bambu, tapi omplung. Omplung susu, kaleng susu itu ya. Itu dikasih, ujungnya dikasih lubang sehingga ditutup. Kemudian tangan itu dipakai nutup lubang, nunggu sampai gasnya menguap banyak, baru setelah itu disulut pakai kayu yang panjang itu ya topinya, kemudian sambil lari. Dan sangat gembira sekali anak-anak waktu begitu suldar, umplungnya sampai terbang tinggi. Bahkan itu jadi kompetisi tinggi-tinggian umplung naik ke atas itu. Bahkan ada yang begitu kerasnya sampai umplungnya pecah itu. Nah, itu dulu ya.
Sekarang sudah nggak ada. Anak-anak sudah beli petasan ya karena 1.000-2.000 yang dibanting-banting gitu. Cabe. Petasan cabai atau apa sebagainya. Bahkan ada petasan dikorek-korek. Ada lagi dulu itu. Anak-anak itu apa ya? Kalau sudah mendekati habis yang namanya apa? Karbit ya. Itu ditanam di tanah ya. Tanam di tanah. Kalau sore malam itu kemudian dinyalakan, keluar apinya berubah. Jadi obor itu banyak buat 1, 2, 3, 4 di depan rumah. Itu nyala apinya. Kan kalau ditekan kan meletup. Itu enggak, itu dikasih aja. Cuman airnya diperbanyak sehingga keluar gasnya. Seperti kalau di daerah Mojokerto ada api abadi di yang di mana? Madura. Di Madura atau di Bojonegoro itu persis seperti itu. Dan keras sekali. Sempurna sekali lihat itu. Sebuah eksperimen. Cuman eksperimen aja. Karena tahu kan begitu ada yang gini. Salah satu meriam ketika dinyalakan itu nggak meletup tapi keluar apinya boom. Dari eksperimen itu akhirnya bisa melakukan seperti itu. Itu masa kecil di mana, Cak? Hah? Di mana itu? Saya. Kalau di Surabaya. Di Surabaya. Hampir Surabaya itu seperti dulu. Surabaya di kampung-kampung ya? Surabaya tempo dulu. Surabaya yang kampung ya? Kalau Surabaya yang perumahan nggak kenal seperti itu. Jangankan bermain, ya mereka termasuk kategori orang mudik. Sebelum lebaran pasti dia sudah mudik. Tinggal satpam yang ada. Dan seminggu sebelum lebaran kita sudah survei ke pohon-pohon yang batangnya selengan-lengan itu. Potongi, dikasih pentol seperti pentolnya korek, pakai kita adu apa? Unik-unikan tabu beduk itu. Jadi ada 2, mesti kita buat 2. Jadi dulu di kampung itu banyak pohon pete. Kalau kita nggak membuat dari pohon pete, kita membuat dari pohon waru. Kalau nggak pohon waru, pohon banten. Ya, pohon banten. Cuman kalau pohon banten tak rapuh. Biasanya pohon pete yang agak kuat. Dibuat seperti pentol korek. Dan itu, anak-anak kotak-kotak kalau bunyi, lama sekali itu, per jam-jam. Biasanya teman-teman latihan itu pas jam 2 saat sahur, tabu sahur kan jam 2 itu dipakai untuk latihan. Baru pas besok Ramadan sorenya langsung dikotek. Karena pas lebaran nggak akan sempat untuk membunyikan itu. Lebaran adalah waktunya untuk silaturahmi, kemudian cari angpau anak kecil. Nah itu kalau soal takbir keliling, dulu takbir keliling itu sama persis si Mas Didin. Dulu kita itu nggak ada namanya kopiah hitam, kopiah putih. Kita dulu nggak ada yang namanya pakai baju koko yang putih bersih polos sebagainya. Kemudian sarung yang putih itu tidak ada, apalagi jubah yang panjang-panjang itu tidak ada. Jadi orang kampung itu pakaiannya ya baju biasa itu, ya. Kemudian sarungnya yang kotak-kotak, ya. Atau mungkin motif apa sebagainya. Songkonya itu hitam sebagai simbol warga Muslim biasa. Sementara sang ustadz, Pak Ustadz itu pakai baju koko. Kalau ditambah dengan peci putih itu sudah naik haji. Harus haji. Naik haji. Apalagi ditambah dengan jubah itu sudah naik haji. Kalau enggak dia baru datang haji. Ciri khas dari orang-orang kampung di Surabaya dulu, kalau dia baru datang haji, mesti kalau sholat Jumat itu pakai jubah. Itu. Tapi sekarang tidak usah nunggu Jumat, setiap sholat orang pada pakai jubah semua. Gamis. Pakai gamis itu. Itu membedakan ya. Jadi, baru naik haji nih, baru datang haji kemarin. Kalau sekarang enggak. Pake peci putih, ini Pak Haji nih panggilannya, Pak Haji. Kalau sekarang tidak, siapapun beli. Bahkan anak-anak TPG sekolah itu nggak boleh pakai peci hitam sekarang, harus pakai peci putih. Nah, iya. Harus pakai peci putih. Dan cerita ada soal songkok hitam itu ada cerita menarik sebenarnya. Dari beberapa orang yang pernah menunaikan ibadah haji di mana di Saudi. Salah satu khasnya orang Indonesia itu adalah peci hitam. Soekarno. Dan itu bisa ditukar itu sama sesuatu yang paling berharga sama orang Saudi. Karena di Saudi itu tidak ada namanya peci hitam. Benar itu. Ditukar sama uang sama apa itu. Karena menariknya peci hitam. Dan dulu sempat ada olah-olah seperti ini. Ini nggak tahu ceritanya. Ini terjadi di pesantren. Anekdot lah. Anekdotnya. Suatu ketika itu ada orang dari Jawa ini naik haji berpeci hitam.
Karena nggak seperti kebanyakan di Saudi kan pakai jubah ya, pakai gamis apa sebagainya. Nah karena kopiahnya ini kayaknya kan lurus gini ya, sama orang Arab itu diplontir dari kayak orang Peci miring. jual sapi kan Pak, peci miring. Nah nggak tahu bener apa enggak ya, tiba-tiba Ka'bah itu mencong. Oh ini kan jadi heboh orang se Masjidil Haram itu, wah gimana, akhirnya dicarilah sebuah akar permasalahannya. Ternyata dari orang Jawa itu yang kopiahnya diencong tadi itu. Akhirnya kopiahnya yang hitam itu dikembalikan lagi posisinya, Ka'bahnya kembali kepada posisi semula. Aneh juga. Tapi nggak boleh percaya boleh tidak, tapi ini cerita yang terjadi yang disampaikan secara lisan tadi di pondok pesantren. Jadi soal peci hitam yang diplontir, Ka'bahnya diplontir. Nah, begitu berharganya peci hitam ini, mungkin jodoh. Jadi Hajar Aswad dengan songkok itu sudah berteman. Apa nggak begitu Mas? Pak Didin apa? Desainer peci hitam itu mungkin inspirasinya dari Ka'bah yang hitam itu, yang kotak itu. Dia wah ini sebagai bentuk kecintaan atau mungkin ketika sholat pakai hitam, wah kita kerinduan kepada apa ya? Kalau dibuat hitam polos. Ingat, pecinya hitam polos, tidak ada yang peri-peri kembang-kembang. Kalau kembang-kembang Melayu. Itu punyanya orang Melayu. Khas Jawa ya polos hitam. Polos itu. Dia kondangnya. Dan itu yang kelihatan lebih kendang juga. Opo gitu ya kelihatannya. Di kampung yang namanya peci hitam itu sampai warnanya kuning sampai kelabu itu tetap dipakai, pokoknya nggak hilang. Itu makin banyak berkahnya itu, makin usang kajiannya. Dan orang kampung itu jarang ganti peci hitam itu, dan itu satu sebagai bentuk kecintaan selama. Bahkan sampai diwariskan dari bapaknya itu ke anaknya. Sekarang nggak ada, anaknya pasti dibelikan. Kopi yang ini punya bapak ini, itu harus diwariskan. Ya. Karena orang kampung kan masih ini ya, masih ngomong ini masih ketularan berkah. Berkah itu dianggap nulari. Percaya dan tidak percaya. Yang namanya spirit itu nulari. Percaya. Benar itu. Kayak kopi spirit itu nulari. Letek. Wong sikirannya wong kang soleh kumpul lho, iya nulari kan. Kalau kita gak kumpul dengan wong soleh kok gak karuan. Artinya nulari. Ya nulari. Dan bener. Wah, kalau ngomong berkah, kamu gak karuan di pondok pesantren itu. Pak Yai habis minum nggak dihabisin, jadi rebutan. Sekarang nggak ada seperti itu. Pak Yai habis makan sisa sedikit jadi rebutan. Sekarang nggak ada. Pergi ke restoran sekarang. Pak Yainya ke restoran. Pak Yai makan Pizza Hut. Seperti itu. Baik, jadi kalau dilihat dari narasi-narasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, nampaknya ada yang bisa kita tarik kesimpulan sementara bahwa tidak selalu baik temuan-temuan revolusi di bidang informatika, di bidang transportasi, di bidang komunikasi itu tidak selalu berujung pada sebuah hal yang bersifat positif. Tapi nampaknya juga revolusi teknologi semacam itu mampu atau bahkan telah sudah menggerus tradisi-tradisi nasional heritage yang sebenarnya adiluhung, sangat baik dan harusnya bisa dilestarikan. Tapi nampaknya ini tidak berhasil terwariskan ke generasi berikut karena sudah dihabisi oleh temuan-temuan daripada teknologi tadi. Dan bukan hanya itu saja, nampaknya lembaga pendidikan juga turut punya andil besar di dalam menggerus tradisi-tradisi yang mulia tadi. Sehingga anak-anak hari ini karena waktunya dikuras untuk belajar di sekolah, kemudian dilanjut dengan bimbel, dilanjut lagi dengan mengerjakan PR, lalu kemudian orang tuanya overprotective sehingga tidak sempat bersosialisasi, belajar dari kehidupan yang empiris, yang real dari kakak-kakak generasinya, sehingga ada nilai-nilai lama yang adiluhung itu tidak mampu atau tidak sempat terwariskan ke anak-anak generasi sekarang ini. Inilah yang bisa kita petik dari hal ehwal Lebaran sebelum dan setelahnya terkait dengan menghilangnya tradisi masa lalu oleh
temuan-temuan revolusi di bidang teknologi. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan untuk wacana Madhab Semolowaru pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah Muhammad. Allahumma Aku sholli tadi alaihi. malam itu ngobrol sama orang Brunei. Mas.